Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada. Bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Darusman. Kali ini Kang Chandra akan membuat konten di kebun Kang Chandra sendiri, seiring dengan pertanyaan para teman-teman di kolom komentar. Yang tempo hari ada salah satu teman yang bertanya, katanya pertanyaan seperti ini: Kang, ketika selesai musim raya akan langsung melakukan pemangkasan dan tumbuh bahan langsung akan simpan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini ada banyak teman-teman yang berasumsi begini, itu tidak kita lakukan simpan, tapi kita langsung buang dulu, nanti baru kita lakukan penyimpanan. Nah, sebelum Kang Chandra jawab, terima kasih sebelumnya kepada akun yang bernama Paman Doblang yang beberapa hari yang lalu telah berkomentar dan bertanya seperti itu. Terima kasih dan Kang Chandra apresiasi. Dan tentunya sebelum Kang Chandra jawab, mohon dukungan untuk teman-teman yang belum subscribe untuk di subscribe, like, serta di share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat berkembang, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak tertinggal atau ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sukses untuk seluruh petani kopi dan tetap semangat. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ini salah satu jenis kopi Tugusari yang ketika itu Kang Chandra lakukan penyimpanan bahan setelah pemangkasan, setelah musim raya dalam langsung pangkas. Dan buat teman-teman yang punya pendapat bahwasanya kita buang dulu setelah pemangkasan itu, setelah tumbuh tunas kecil-kecil seperti ini, tolong mendekat ya, tolong mendekat. Nah, seperti ini kan setelah pemangkasan ini tumbuh. Nah, ini tunas-tunas kecil. Kalau Kang Chandra sendiri, Kang Chandra langsung simpan ya, langsung simpan. Karena apa? Ketika kita langsung buang, takutnya kita selip. Takut selipnya gimana? Ini udah tumbuh subur betul nih. Seperti ini, tumbuh subur. Nah, seperti tunas ini sangat tumbuh subur. Dan ini juga seperti ini. Nah, ketika kita buang, nanti yang kita khawatirkan dia akan tumbuh tunas dengan tidak sesuai harapan, akan tunas-tunas cacing atau tunas yang tumbuh bukan di tempat yang kita idamkan. Seperti di sini kita tunggu dia tumbuh tunas. Nah, ketika ini kita buang, nanti dia tumbuhnya malah di sini atau di sini. Jadi tidak sesuai. Bahkan yang tumbuh bukan tunas raja. Pokoknya intinya bukan tunas yang kita harapkan. Nah, keuntungan ketika menyimpan bahan setelah panen raya, lakukan pemangkasan, tumbuh bahan kita simpan, hasilnya akan menang di ruasan. Contohnya seperti ini. Nah, tetapi yang menyimpan bahan di luar ataupun setelah kita melakukan pemangkasan, tumbuh bahan dan dibuang, itu juga bagus. Kang Chandra tidak mempersalahkan itu, karena pada dasarnya satu batang pohon kopi ini seperti punya Kang Chandra ini tidak serempak tumbuh subur ketika Kang Chandra melakukan pemangkasan. Setelah pemangkasan tumbuh bahan tidak semuanya serempak tumbuh subur. Nah, ketika kita lakukan sortasi, kadang-kadang kita mau menyimpan dalam satu rumpun ini, kita mau menyimpan misalkan 9 dahan. Hanya ketika setelah sortasi yang subur dan sesuai harapan itu hanya beberapa dahan saja. Nah, terpaksa ketika kita melakukan penyimpanan bahan berikutnya itu sudah di luar waktu, dan itu akan membedakan dari peruasnya. Nah, itu saja. Nah, tapi ketika kita melakukan penyimpanan bahan setelah pemangkasan, nah, dia akan seperti ini kan. Mohon maaf ya kepada teman-teman ya, untuk Paman Doblang khususnya. Terima kasih. Dan ini bisa kita hitung mulai dari sini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini 20 dan ini masih dia hamil. 20, 21, 22 dan ini yang paling terakhir. Ini yang paling terakhir. Nah, ini di sini sudah terlihat dia ngembung. Nah, ini tandanya dia akan mengeluarkan tanda pembungaan. Nah, yang ini pupus baru.
karena ini calon dahan yang ini. Nah ini yang kita simpan setelah pemangkasan. Dan yang tumbuh di bulan berikutnya seperti yang ini tetap kita simpan, karena kita waktu itu kita mengharapkan 9 dahan B0 untuk menuju B1, ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak subur semua. Nah akhirnya kita menyimpan lagi di bulan berikutnya. Hasilnya seperti ini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah ini hanya 13 ruas. Itu selisihnya kalau dengan yang selesai penyimpanan setelah pemangkasan, penyimpanan bahannya ini menghasilkan 20 ruas. Nah seperti itu teman-teman, itu perbedaannya dari ruasan. Ada juga waktu itu kita menguji satu pohonnya yang kita pangkas di bulan 7 di tahun 2022, tumbuh bahan di bulan 8 kita simpan. Nah ketika di bulan 10 akhir memasuki bulan 11, kita bahan itu kita pangkas lagi, dan hanya sebatas untuk eksperimen saja. Dan itu bisa kita lihat di bawah sana ya, ada beberapa batang. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah di sini. Nah ini teman-teman ya. Nah ini ketika itu bahan sudah serempak sama yang di atas seperti itu, dia panjangnya sama. Dan waktu itu kita potong berikut B lanjutannya. Nah ini bekas pemotongannya, dan sekarang baru tumbuh bahan segini: 1 2 3 4 5 6 yang ini. Nah yang ini seperti ini yang paling panjang, termasuk ruasannya dan suburnya bagus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah ini sudah hamil 13 pol di sini. Ini sudah pupus baru. Itu artinya ketika pemekaran bunga raya itu serempak, baik yang menyimpan bahan di setelah pemangkasan ataupun yang menunggu beberapa hari kemudian. Nah ada yang berasumsi kalau kita menyimpan bahan setelah pemangkasan maka dia akan berbuah selang. Kalau Kang Chandra, selang itu kopi. Ketika dia banyak persentasenya, karena yang kita cari buah kopi, maka itu tidak jadi permasalahan. Karena selisih selang itu bukan selang kalau kata Kang Chandra ya. Nah seperti ini yang kita sunat ya. Nah ini bekas penyunatan kemarin, kita potong di akhir bulan 10. Nah tumbuh tunas lagi ini. Nah ternyata ini pun sudah sama memberikan mata yuyu sekarang. Nah sama dengan penyimpanan kita ketika setelah pemangkasan langsung simpan. Nah ini juga iya. Nah ini pemekaran di yang keduanya. Nah ini baru seperti ini, sama seperti yang tadi. Jadi intinya sama. Jadi makanya ketika ada yang bertanya seperti itu, apakah akan menjadi selang? Kalau menurut Kang Chandra, insya Allah tidak. Kendati pun ada selang 1-2 gugus yang sekarang sudah lebih dari mata ikan, bahkan dia sudah degan, itu mungkin baru dikategorikan selang seperti itu. Nah seperti ini juga kan tumbuhnya sama. Nah ini bahkan belum mau siap mekar, baru seperti ini. Nah mungkin ini yang agak terakhir nanti panennya seperti ini. Nah ini yang kita potong tempo hari, ini untuk bahan lanjutan. Jadi seperti ini, baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mentok di sini. Seperti itu. Jadi keuntungan dari penyimpanan bahan ketika selesai pemangkasan, maka dia akan lebih banyak dari ruasan. Yang lebih belakangan maka dia akan lebih pendek, contohnya seperti ini. Tapi ya semuanya bagus. Kesimpulan ada di teman-teman petani semua.
ketika ingin menghasilkan gugusan banyak, tentunya kita harus menyimpan bahan lebih awal. Yang penting jangan menyimpan bahan sebelum panen raya selesai. Seperti itu kuncinya. Oke, kita lihat yang lainnya. Nah, ini lain jenis lagi. Ini bukan tugu sari, tapi ini tugu buluk. Ini sama. Nah, ini yang kita simpan bukan setelah pemangkasan, tapi ini setekan baru. Ketika itu kita melakukan penyetekan di bulan 9. Bulan 9, nah hasilnya seperti ini. Itu sama pemekaran yang insya Allah yang terakhir kalau untuk jenis kopi ini, karena sudah selesai sampai ke pupus terakhir. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah terakhir. Nah, ini pupus barunya sudah keluar. Itu artinya kita boleh melakukan penyimpanan bahan. Nah, seperti ini. Ini tunas cacing. Kita buang. Kita ke jenis kopi yang lainnya. Nah, ini yang penyimpanan ketika itu kita selesai pemangkasan. Ini alhamdulillah kalau dari ruasan kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dengan ujung, dan itu belum siripnya. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih sebelumnya buat Paman Doblang. Namun pertanyaan Paman Doblang yang akunnya Paman Doblang ya waktu itu, jadi kita kontenkan supaya teman-teman yang lain pun bisa mengambil kesimpulan. Kalau menurut Kang Chandra, bulan apa, tentunya Kang Chandra tidak bisa merekomendasikan. Yang menjadi acuan adalah sudah selesaikah atau belum pasca panen rayanya. Itu pertanyaannya. Setelah selesai panen raya, lakukan pemangkasan tumbuh bahan. Saran Kang Chandra, ketika tumbuh bahan langsung simpan. Dan ini rata Kang Chandra melakukan seperti itu. Ketika kita melakukan penyimpanan bahan setelah panen raya dan lakukan pangkas, tumbuh bahan langsung kita simpan, maka akan hasil ruasan yang lebih banyak. Seperti itu kira-kira teman-teman. Yuk kita lihat. Ini bagio, ini baru, setekan baru juga sudah siap sekar. Dan ini tugu sari. Seperti ini tugu sari. Ini kalau khusus untuk tugu sari kayaknya ini terakhir ya, pembungaan terakhir. Oke, buat teman-teman semuanya, khusus untuk Paman Doblang, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu jawaban Kang Chandra. Mudah-mudahan dapat memberikan solusi dan pencerahan untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini masih bingung apakah ketika tumbuh bahan setelah pemangkasan langsung simpan atau dibuang. Untuk saran pribadi dari Kang Chandra, simpan bahan tersebut dan bisa kita lakukan sortasi nanti. Nah, untuk teman-teman yang tidak melakukan simpan juga itu bagus, tetap bagus. Hanya nanti seperti yang Kang Chandra tadi jelaskan, ada satu batang yang untuk eksperimen di tahun lalu dan hasilnya seperti itu. Yang membedakan adalah dari ruasan lebih sedikit seperti itu. Tapi yang begitu panen langsung pangkas, tumbuh bahan disimpan, dia akan menghasilkan ruasan yang lebih banyak. Masalah selang, kalau memang tidak mau selang ya boleh dilakukan penyimpanan di bulan berikutnya. Tapi kalau Kang Chandra, biarpun selang, kalau memang dalam satu bidang ataupun 1 hektar misalkan ada 2000 batang kopi, ketika di situ satu sambungan ini ada 2 dahan saja, kali 2000 batang berarti sudah 4000 dahan kopi. Kira-kira kalau ruasannya bagus dan gugusannya bagus,
lumayan untuk membantu perekonomian kita. Tetapi itu kalau menurut Kang Chandra bukan selang. Kalau yang selang ini yang sekarang ini sekarang masih muda, degan, nah itu yang biasanya bikin kita repot. Ketika ini kopi ini mulai yang kembang sekarang ini dia mulai memasuki degan, yang itu matang biasanya, matang, dan itu biasanya lebih sedikit, dan kadang kita panen, kadang juga nggak keburu panen. Nah itu seperti itu, dan itu biasanya dipengaruhi juga dengan karakter cuaca, bukan hanya sebatas lebih awal ataupun lebih belakangan penyimpanan bahan. Oke, buat teman-teman tetap semangat, berbeda boleh, bertengkar jangan. Intinya kita harus tetap bersatu, saling berbagi, saling memotivasi sama teman petani kopi, dengan tujuan, dengan harapan petani kopi Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara di luar sana yang memang memiliki perkebunan kopi yang lebih baik. Apa salahnya kita menyontoh negara lain yang memang lebih sehat dalam berkebun kopi. Salam semangat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.